Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala khairi khalqihi Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Saya kemarin melihat ada edaran dari Bupati Pati yang isinya ada larangan-larangan, termasuk diantaranya larangan berkerumun. Larangan berkerumun dilarang. Kemudian termasuk juga orang menikah dilarang itu. Nanti menikah itu nanti prakteknya harus datang ke KUA. Cukup dengan akad, tidak boleh dilaksanakan di rumah atau memanggil bedol istilahnya, bedol pihak KUA di rumah. Mengingat bahwa pandemi ini melonjak lagi di mana-mana, termasuk diantaranya di Kudus, di Pati dan sekitarnya. Sampai saya sendiri hari Jumat yang lalu saya suruh umumkan untuk pengajian hari Senin dan malam Selasa. Tapi begitu melihat ada imbauan, ada edaran dari Bupati, kemudian Pak Aksin saya telepon, saya suruh membatalkan. Jadi pengajian Senin ini batal untuk hari ini. Insya Allah nanti bulan Agustus, karena pembatasannya itu sampai tanggal 31 Juli. Sampai tanggal 31 Juli. Jadi pengajian malam juga batal. Bukan batal ya, diundur lagi. Pengajian yang habis zuhur nanti diundur lagi. Mudah-mudahan nanti bisa beraktivitas dengan baik. Tadi ada pesan dari Bubas, katanya masih menjalin silaturahim. Meskipun misalnya ada 1-2 yang sudah tidak di sini. Jangan sampai Bu ya, nanti yang ketemu saya kemudian pelingusan. Ya janganlah begitulah. Ya. Jangan. Kita masih tetap bersaudara, kita tetap menjaga persaudaraan, kita masih menjalin silaturahim. Para ibu-ibu yang berbahagia, saya pesan sedikit saja ini mengingat waktu. Kalau panjang-panjang ya tidak bijak ya, karena ini lebih cepat lebih baik, lebih cepat lebih baik. Pesan saya bahwa ini cara memilih pendidikan. Cara memilih pendidikan untuk anak-anak kita ini yang akan saya sampaikan. Kalau di dalam kitab namanya Ta'limul Muta'allim, apa Bu? Ta'limul Muta'allim itu ada kiat, ada cara bagaimana mencarikan pendidikan untuk anak. Kalau di sana bahasanya bagaimana mencari guru untuk anaknya. Di antaranya harus dicari guru yang berkualitas secara ilmiah. Dan bahwa cara memilihnya saja itu diberi kesempatan waktu sampai 3 bulan untuk berpikir. Mengapa sampai 3 bulan?
Kok ora asal masuk gitu aja, harus mikir sampai 3 bulan, karena begitu pentingnya memilih pendidikan, karena begitu pentingnya memilih guru, maka sampai diberi waktu 3 bulan supaya hati menjadi mantap, dan begitu sudah mantap kemudian masuk. Itu artinya kita perlu sekali untuk memikirkan pendidikan anak kita. Ya, pendidikan anak kita pikirkan. Jangan sampai salah pilih pendidikan. Kan? Karena anak itu, Ibu pernah mendengar hadis ini enggak? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu kesucian, suci. Nanti saya terangkan fitrah ini. Kemudian bapak dan ibunya lah yang menyebabkan anak itu menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Oh, ini Nabi yang mengatakan ya. Jadi kalau anak indah menjadi Majusi, itu orang tuanya yang menjadi penyebab. Anak menjadi Nasrani karena orang tuanya yang menyebabkan. Anak menjadi Yahudi karena orang tuanya yang menyebabkan. Itu ya, menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak kita yang lari-lari itu bagaikan fitrah. Fitrah itu kalau kertas ya kertas yang masih kosong, masih putih, masih kosong, masih putih, masih bersih, belum kesentuh apa-apa. Belum kesentuh pulpen, belum kesentuh pensil, masih putih. Ya, anak-anak kita masih putih. Tergantung apa isi dari kertas itu. Ibu tahu Al-Quran? Al-Quran itu begitu sakralnya. Kitab Al-Quran itu kitab yang sakral, karena memegang Al-Quran saja kalau tidak wudhu tidak boleh, kan gitu kan? Menunjukkan apa itu namanya? Halo? Menunjukkan sakral. Al-Quran itu tapi Al-Quran berawal dari kertas yang putih. Ayo, Al-Quran berasal dari kertas yang putih. Kalau kita lihat ada buku-buku di perpustakaan yang begitu banyaknya dan begitu berharganya, bahkan ada yang berharga mahal sekali, kan? Begitu dijilid dengan jilidan yang bagus sampai beberapa jilid, itu semua berasal dari kertas yang putih. Kita lihat koran ya, koran itu ditulis apa saja ada di situ. Yang baik ditulis, yang jelek juga ditulis. Dan berita yang menyenangkan ditulis di situ, berita yang menggembirakan juga ditulis di situ. Kita tahu tidak seberapa pentingnya koran, tidak seberapa kok, karena Al-Quran boleh, kalau sudah bekas koran itu boleh untuk bungkus lombok, bisa untuk membungkus cabai, bisa dibuang di sembarangan tempat, bahkan bisa digunakan untuk ngesut. Apa bahasa Indonesia nih? Hah? Bisa digunakan untuk ngesut kotoran ayam. Begitu nggak penting, tapi itu semua berasal dari kertas yang putih.
Nah sekarang apa yang membedakan, kan gitu. Sama-sama berasal dari kertas yang putih, tapi ada yang berharga dan ada yang tidak berharga. Bahkan ada yang sangat berharga, tidak bisa dihargai dengan harga apapun, saking sakralnya. Karena isinya. Nah ini ya, karena isinya. Itu namanya fitrah. Anak-anak kita tuh fitrah, suci seperti kertas yang putih, tergantung ditulis apa. Ditulis ayat-ayat Al-Qur'an, namanya Al-Qur'an. Ditulis dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, namanya kitab. Atau ditulis dengan ilmu-ilmu pengetahuan umum, namanya buku. Ditulis dengan berita-berita, namanya koran. Pasti harganya, nilainya berbeda-beda. Karena apa? Perbedaan itu tergantung daripada isinya. Paham Bu? Oleh karena itu mari diisi anak-anak kita dengan isi yang baik. Sering saya gambarkan bahwa anak itu seperti tempat, wadah ya. Anak kita bagikan wadah yang kosong, botol maupun itu gelas, silakan. Botol juga wadah, gelas juga wadah. Dan kalau sebelum ada isinya, namanya ini apa? Ini gelas, belum punya nama. Ini siapa? Ini anak-anak, belum punya nama, belum punya jabatan, belum punya kedudukan, ya, masih disebut anak-anak. Ini apa? Ini tempat, ini adalah wadah. Nanti setelah diisi, maka akan berbeda harganya. Kalau gelas itu diisi dengan madu, maka madu sak gelas regane tak kira ora entuk 5.000. Apalagi kalau sak botol sampai 100.000. Kalau diisi dengan, misalnya botol diisi dengan apa? Diisi dengan air biasa. Botol diisi dengan kopi, diisi dengan, ya harganya ada, tapi nanti harga itu tergantung dari isinya. Apalagi kalau diisi dengan racun, malah membahayakan. Jadi itulah anak-anak kita seperti gelas yang kosong, seperti apa? Seperti apa Bu? Kertas yang putih. Oleh karena itu pesan saya, mari kita mengisi anak-anak kita dengan tulisan-tulisan yang bermanfaat. Isi anak-anak kita, wadah-wadah kita itu dengan apa? Dengan sesuatu yang sangat baik dan sesuatu yang sangat berharga. Amin ya rabbal alamin. Yang penting pendidikan Islam Bu, ya, dan Islam itu 3 intinya. Kan? Pendidikan dalam Islam itu 3 Bu ya. Mencakup 3 hal. Itu semua disebutkan dalam surat apa ya? Luqman ya, disebutkan di sana. Itu ada 3 pendidikan dalam Islam. Nomor 1, pendidikan akidah. Pendidikan apa Bu? Nomor 1, akidahnya harus baik, harus akidah Islami. Nomor 2 adalah pendidikan ibadah. Harus pandai beribadah, harus mau beribadah, harus bisa beribadah. Alhamdulillah anak-anak kita sudah bisa membaca, sudah bisa sholat. Walaupun memang perlu penyempurnaan. Anak-anak kita menjadi anak yang baik, mempunyai pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama, dan mudah-mudahan menjadi anak yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Para ibu yang berbahagia,
rupanya cukup yang saya sampaikan untuk kesempatan ini. Ini jam berapa ya? Jam hampir setengah 10 ya, sedengan ya, sedengan. Nanti masih ada acara-acara lain kan? Masih ada acara lain dan diteruskan saja. Saya selaku ketua pengurus sekali lagi mengucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Minsya'ul Watan tetap jaya, Minsya'ul Watan tetap diminati oleh masyarakat, dan Minsya'ul Watan tetap meneruskan mengemban amanat yang dipikulkan orang tua kepada kita, yaitu pendidikan di Grogolan, pendidikan Islam yang ada di Grogolan ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.